Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di Desa Kramat Tumenggung, Kecamatan Balung Bendo, Kabupaten Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini lokasinya berada di tepi Jalan Raya Surabaya Mojokerto ya dulur. Makanya ramai sekali ini, mungkin sedikit berisik gitu ya. Di sini lokasinya berada di pemakaman umum Desa Kramat Tumenggung. Ini cuma di pemakaman umum ini terdapat makam salah satu tokoh, yaitu salah satu Adipati Surabaya yang biasa disebut Eyang Gusti Adipati Haryo Setionegoro Jayengrono. Ini beda dengan Adipati Jayengrono atau Tumenggung Jayengrono di Ponorogo ya dulur. Ini ada juga yang menyebut Tumenggung Jangrono. Untuk membedakan dengan Tumenggung Jayengrono Ponorogo, kita menyebutnya dengan Tumenggung Jangrono saja ya dulur ya. Ada beberapa versi mengenai beliau ini. Di sini ada dua makam dulur, satu di sana di barat dan satu lagi di sebelah timur. Cuman di sini saya tidak bisa menemui juru kunci atau siapa yang bisa saya gali informasi mengenai beliau. Dan di Cungkup yang kelihatan masih baru ini juga terdapat makam dengan tulisan Eyang Gusti Adipati Haryo Setionegoro Jayengrono. Dan di dalamnya itu juga ada Cungkup yang berisi makam beliau juga. Saya jujur kurang paham di sini yang benar makamnya yang mana gitu ya dulur. Cuman yang di Cungkup baru ini kita nggak bisa masuk karena kondisi terkunci dan saya tidak bisa menemui juru kunci. Cuman ada sedikit cerita mengenai yang Gusti Adipati Jayengrono ini atau Jangrono. Adipati Jangrono ini merupakan Adipati Surabaya. Beliau masih keturunan dari Pangeran Lanang Dangiran atau Ki Ageng Brondong atau Sunan Boto Putih yang makamnya terletak di Surabaya. Beliau merupakan ini konon kemungkinan besar yang dimakamkan di sini adalah Adipati Jangrono III. Adipati Jangrono III itu merupakan adik daripada Adipati Jayeng Puspito. Mereka berdua ini memberontak terhadap kekuasaan Mataram di Kartosuro karena Mataram berpihak kepada VOC gitu ya. Akhirnya mereka memberontak dan Tumenggung Jangrono III gugur di daerah Japan yang sekarang menjadi Mojokerto. Dan kemungkinan besar dimakamkan di sini ya dulur ya. Cuman ini ya itu kurang begitu jelas ini makamnya yang benar yang mana. Lalu Tumenggung Jangrono III dan kakaknya Tumenggung Jayeng Puspito ini merupakan adik dari Tumenggung Jangrono II, di mana Tumenggung Jangrono II ini dihukum mati oleh Kartosuro, Mataram Kartosuro oleh Pakubuwono I atas perintah VOC. Nah, untuk siapa yang dihukum mati itu ada beberapa versi. Kalau menurut Babat Tanah Jawi, yang dihukum mati adalah Tumenggung Jangrono I. Tapi kalau menurut catatan pemerintah kolonial Belanda, yang dihukum mati adalah Jangrono II. Sedangkan Jangrono I itu memiliki nama lain. Siapa ya? Maaf saya lupa. Siapa ya nama lain dari Tumenggung Jangrono I itu ya? Aduh saya lupa, maaf. Jadi anggap saja yang saya lebih condong ke catatan pemerintah kolonial bahwa yang dihukum mati itu adalah Tumenggung Jangrono II. Jadi Tumenggung Jangrono II itu sama Tumenggung Jangrono III dan Tumenggung Jayeng Puspito itu masih putra dari Tumenggung Jangrono I. Kenapa kok Tumenggung Jangrono II itu dihukum mati oleh Kartosuro, oleh Pakubuwono I? Karena Tumenggung Jangrono II ini dianggap memberontak atau berkhianat kepada Mataram karena telah membantu pemberontakan Untung Suropati.
dan membantu pelarian Cakraningrat III ke Jawa Timur. Akhirnya Tumenggung Jangrono II dipanggil ke Mataram, ke Kartosuro, dan beliau dihukum mati dengan cara ditusuk oleh keris pusaka. Dan sang ayah yaitu Tumenggung Jangrono I itu juga merupakan, sebenarnya beliau masih bekerja sama dengan Mataram Kartosuro, cuma setengah hati gitu ya dulu ya. Karena Mataram Kartosuro itu bekerja sama dengan VOC, jadi Tumenggung Jangrono sendiri tidak suka dengan VOC gitu. Mungkin kita bisa intip sedikit makam dari yang Adipati Jayengrono ini yang depan, yang tidak terkunci ya dulu. Assalamualaikum. Ini makam beliau. Kita coba bisa masuk. Ini makam beliau sudah ditutup kain putih, dan di sini tertulis Keramat Tumenggung Eyang Gusti Adipati Haryo Setionegoro Jayengrono. Nah ini tulisannya sama dengan yang ada di pintu cukup yang di belakang dulu. Jadi yang benar yang mana, wallahu alam, saya kurang tahu karena nggak ada sumber informasi yang bisa saya tanya di sini. Dan di pojokan sana itu dapat tumpuan bata-bata kuno itu dulu ya. Assalamualaikum. Jadi kembali ke kisah tadi, Tumenggung Jangrono III ini gugur karena memberontak melawan Mataram yang dibantu oleh VOC ketika mempertahankan wilayah Surabaya. Seperti diketahui bahwa Surabaya itu merupakan salah satu daerah atau kerajaan yang paling sulit dikuasai oleh Mataram. Baik sejak masa pemerintahan Panembahan Senopati, 2 kali menyerang Surabaya gagal, Panembahan Seto Krapyak menyerang Surabaya gagal, lalu juga Sultan Agung Hanyokrokusumo, nah itu mulai berhasil menguasai Surabaya dengan strategi yang bisa dibilang apa ya, cerdas. Karena Surabaya nggak bisa ditaklukkan dengan fisik, akhirnya mereka melakukan strategi yang bisa dibilang dengan pemblokiran Sungai Kalimas gitu ya dulur ya. Dan Tumenggung Jangrono III ini beserta sang kakak Jayeng Puspito memberontak terhadap kekuasaan Mataram VOC, sehingga beliau gugur di sini dan kemungkinan besar dimakamkan di sini juga. Jadi memang sejarah kisah perang antara Surabaya dan Mataram itu sangat panjang. Jadi Tumenggung Jangrono I itu sudah 2 periode, hampir 20 tahun mempertahankan Surabaya dari gempuran Mataram, mulai dari pemerintahan Panembahan Senopati. Itu akhirnya hingga beliau sudah sepuh, beliau akhirnya menyerah karena tidak ingin rakyat Surabaya menderita karena air Sungai Kalimas dibendung oleh pasukan Mataram pada masa Raja Sultan Agung yang menyerang itu, dengan strategi dibendung aliran sungainya sehingga pasokan air ke Surabaya menjadi berkurang gitu. Dan pasokan air yang sedikit itu dilempari dengan bangkai binatang sehingga akhirnya menyebabkan warga Surabaya mengalami sakit, gatal-gatal, dan banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Tumenggung Jangrono I menyerah karena beliau juga sudah sepuh, dan beliau akhirnya putra beliau Pangeran Pekik dinikahkan dengan adik Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu mungkin sedikit kisah mengenai cerita tentang Tumenggung Jangrono III dan saudara-saudaranya dalam rangka mempertahankan Surabaya dan tidak mau tunduk di bawah kaki tangan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Oke dulur, kalau jika misalkan ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf karena saya di sini nggak bisa menemui siapa-siapa, juru kunci atau siapa yang bisa saya gali informasi. Jadi itu informasi yang saya dapat juga hanya berdasarkan ingatan saya saja. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan
tetap sehat agar kita belusuan lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.